Inilah masuk wisata Sendang Derajat pengasingan Prabu Airlangga dan Empu Barada, di mana di atas itu ada tulisan Biting untuk para layang. Nah, dan di sini ada yang dituju nanti Sendang Derajat untuk pembikinan gubuk tempat meditasi. Ini di depan ini yang tampak ini ada benderanya Biting, ini tempat kursinya Empu Barada. Nah, kita mau menuju Sendang Derajat yang posisinya ada di bawah lembah itu, perjalanan 100 meter. Selamat pagi. Jadi masuk tempat peninggalan situs purba kala, dimana di sini ada tempatnya penyepian Empu Barada dengan Prabu Airlangga. Ini akan dibuat tempat meditasi. Jati purbanya sudah berumur ribuan tahun. Ada tempat digeraji itu Pak nih ya. Tempat geraji dipotong tapi ternyata tidak tidak patah, tapi malah menyatu lagi. Ini bekasnya. Ini. Ini batu yang dari bawah, batu punden ini ditarik ke atas sampai ketarik ke atas. Ini jati purbanya. Nah, dan di sini kita akan bikin tempat untuk meditasinya. Dan di sini Sendang Derajatnya ini Tundo 9. Nah, ini berundak 9, ini sampai di sana ada 9. Nanti langkah-langkah selanjutnya, makanya nanti untuk mempercepat wilayah survei yang ada di Keresian di sini, di subscribe ya. Ini Pak Jaini, ini Mbah Jembrok, ini Pak Nurmin, pekerja-pekerja sukarelawan semua ini. Karena demi mereka-mereka yang pernah datang ke sini dari Bali, dari Sumatera, dari Jakarta, yang pada meditasi di sini nggak ada tempat, maka kita di sini inisiatif untuk membuatkan tempat persinggahan atau gubuk tempat meditasi. Proses pembuatan altar atau tempat meditasi. Ini bukanya. Sudah ditata dulu, bentar lagi akan dilanjut untuk bikin ubin. Kelihatan jatinya yang pernah dipotong tapi tidak roboh, jati purba. Tanggal 3 Maret di petilasan Empu Barada dan Empu Tantular, inilah tempat dupanya Empu Panuluh. Bukan, maaf, Empu Panuluh. Ini Empu Sedah karo Panuluh kayak guys. Ya, ini sampai sumbernya. Besar tinggal pemasangan atapnya. Peninggalan Empu Barada, Empu Panuluh dan Empu Sedah. Ini adalah gua penyimpanan benda-benda pusaka, dan ini tulisan-tulisan yang direlief. Dan di sini ada sumber air. Nih, ini sumber air nih. Nah, sumber air di dalam gua. Nggak pernah, walaupun kemarau nggak pernah kering. Dan ini
situs-situsnya, ada tulisan-tulisan, ada tapak-tapaknya yang kita belum kenal. Terus sampai ada yang di sana. Nah, tempat penyimpanan waktu Resi Brada sama Resi siapa Pak nih? Pak nih, selain Resi Brada nih, Empu Sedah sama Empu Panulo. Nah, Empu Panulo ya. Nah, kita melihat jejak karya tulisnya, penyimpanan kitab-kitab yang ada di sini. Katanya orang dulu ada di depan sini, kurang lebih dari gua tadi berjarak ya 15 meter. Di sini ada tulisan-tulisan prasasti juga. Nah, prasasti nih, ini desa-desa yang ada di Ponorogo waktu zaman Empu Barada. Jadi wongker kuno, bukan wongker baru, wongker kuno. Nih. Ini termasuk kota Sumeroto. Ini diperkirakan kota Sumeroto yang bundar kayak gini. Ini jalan raya yang melintas ke arah Solo dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Terus ini titik-titik yang ada di sini ini makan titik-titik hasil bumi dan hasil kekayaan. Ini kan ada tertulis bener kayak gini, ini terkotak-kotak. Ini bukan alami, memang dibuat ini. Ini keunikan di Desa Biting, Kampung Dusun Temon. Sebenarnya cikal bakal Ponorogo dan raja-raja tanah Jawa. Dan di sini banyak ditemukan koin-koin emas dan perak. Inilah. Jadi di si bawah balik ini katanya orang-orang atau supranatural itu ada tempat penyimpanan kitab-kitab zaman Resi Barada yang dirancang dengan Empu Panulo dan Empu Sedah. Dan Empu Sedah sendiri itu nanti menjadi resinya Sri Aji Joyoboyo. Sementara demikian di sini ke puncak tempat peninggalan dan tempat duduknya Prabu Airlangga dan Empu Sedah, penyimpanan kitab-kitabnya. Ini arah kalau ke sana itu Sungai Bengawan, anak Bengawan Solo. Nah, yang itu setengah bangunan Gudung Gedong Setono. Nah, ini separuhnya 150. Ini jati purba yang pernah diputus. Tapi ini bekas gergajinya dulu. Nah, ini masih ada membekas. Nah, dan ini di sini tempat dupa. Tempat dupa para para pemangku budaya. Pemangku budaya. Sini terbahan masih ada sisa cok bakal. Cok itu bakal itu maksudnya punya tujuan yang tertentu. Jadi memujanya di sini. Nah, ini kita bikin tempat pemujaannya itu, tempat singgahnya, tempat duduknya biar enak, nggak ada tanah. Akan dikasih ubin, akan dikasih atap. Saya minta tolong sakrepnya karena nanti setelah di pelur dan ubinnya sudah selesai lagi baru pembuatan atapnya. Terima kasih. Terima kasih kepada semuanya yang membantu, termasuk beliau-beliau yang ikut membantu, Mbak Jembro, Pak Jaini, Mbah Nurmin itu, termasuk tukang-tukang andalnya. Dan kita perjalanan dari bawah itu kurang lebih 1.500 meter. Lanjut nanti dengan pembuatan pemeluran atau pembikinan ubin. Di sini nanti akan dicari sendang sumur windu dan banyak lagi yang di atas sana nanti termasuk Kota Hilang dan Batu Kaca, terus Batu Pendawa. Batu Pendawa itu ada 5 nanti ada di sana. Kita setelah ini selesai membuat ini nanti kita
membersihkan tempatnya, batu pendawa. Dan di sini tempat altar pendupaan. Nah, ini tempat pendupaan yang ini batu memang asli, ada pendupaan di peta Belanda, peninggalan Empu Barada. Ini adalah gua penyimpanan benda-benda pusaka, dan ini tulisan-tulisan yang direlief. Dan di sini ada sumber air. Nih, ini sumber air nih. Nah, sumber air di dalam gua nggak pernah, walaupun kemarau nggak pernah kering. Dan ini situs-situsnya, ada tulisan-tulisan, ada tapak-tapaknya yang kita belum kenal. Terus sampai ada yang di sana. Nah, tempat penyimpanan waktu Resi Barada sama Resi siapa Pak nih? Pak nih, selain Resi Barada nih, Empu Sedah sama Empu Panuluh. Empu Panuluh ya. Nah, kita melihat jejak karya tulisnya, penyimpanan kitab-kitab yang ada di sini. Katanya orang dulu ada di depan sini, kurang lebih dari gua tadi berjarak ya 15 meter. Sini ada tulisan-tulisan prasasti juga. Nah, prasasti nih, ini desa-desa yang ada di Ponorogo waktu zaman Empu Barada. Jadi wongker kuno, bukan wongker baru, wongker kuno. Nih. Ini termasuk kota Sumeroto. Ini diperkirakan kota Sumeroto yang bundar kayak gini. Ini jalan raya yang melintas ke arah Solo dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Terus ini titik-titik yang ada di sini ini makan titik-titik hasil bumi dan hasil kekayaan. Ini kan ada tertulis bener kayak gini, ini terkotak-kotak. Ini bukan alami, memang dibuat ini. Ini keunikan di Desa Biting, Kampung Dusun Temon. Sebenarnya cikal bakal Ponorogo dan raja-raja tanah Jawa. Dan di sini banyak ditemukan koin-koin emas dan perak. Inilah. Jadi di si bawah balik ini katanya orang-orang atau supranatural itu ada tempat penyimpanan kitab-kitab zaman Resi Barada yang dilanjutkan dengan Empu Panuluh dan Empu Sedah. Dan Empu Sedah sendiri itu nanti menjadi resinya Sri Aji Joyoboyo. Sementara demikian, di sini ke puncak tempat peninggalan dan tempat duduknya Prabu Airlangga dan Empu Sedah, penyimpanan kitab-kitabnya. Ini arah kalau ke sana itu Sungai Bengawan, anak Bengawan Solo. Nah, yang itu Setongo bangunan Gudung Gedong Setono. Nah, ini Dusun Temon yang pas di bawahnya ini termasuk Desa Biting. Dan ini dari sana itu kelihatan